Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip agama oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Kita masih dalam pembahasan tentang siapa wali Allah dan siapa yang bukan wali Allah. Masih pembahasan al-aslu al-khamis, prinsip yang kelima. Dicetakan yang ada di hadapan ana halaman 25. Masih menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliyar Rahman wa Auliyas Syaitan. Ini sudah kita sampaikan, alhamdulillah kita sudah pernah mengkaji, mengkhatamkan kitab tersebut. Kitab spesial yang sangat berharga, yaitu Al-Furqan Baina Auliyar Rahman wa Auliyas Syaitan, pembeda antara wali Allah dan wali asyaitan. Ini nukilan dari kitab tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa laisa min syarti waliyillah an yakuna ma'suman la yaghlat wa la yukhti. Bukan termasuk syarat, ya, tidak disyaratkan menjadi wali Allah itu harus maksum, terbebas, tersucikan dari dosa. La yaghlat wa la yukhti, ya, itu bukan syarat menjadi wali Allah. Artinya bal yajuzu an yakhfa alai ba'du ilmi syariah. Bahkan bisa jadi namanya wali Allah itu tidak mengetahui sebagian dari ilmu syariat. Sebagian. Artinya tidak sempurna keilmuannya, tidak harus sempurna keimanannya ataupun ketakwaannya. Namun tentunya secara umum
dia paham ilmu syariat, apalagi masalah akidah. Karena sudah kita sampaikan, ciri wali Allah yang beriman bertakwa, yang melaksanakan yang wajib. Bagaimana mungkin orang itu bisa beriman bertakwa yang benar tanpa ilmu? Maka sekali lagi, harus wali Allah paham ilmu agama, terutama masalah al-iman, at-tauhid, al-aqidah as-sahihah, paham apa itu yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang. Kemudian dia pun mengamalkannya. Namun bukan berarti dia sempurna keilmuannya. Ada yang terlewatkan, ada yang tidak dia ketahui. Ya, sebagaimana para ulama, tidak semua mereka kuasai dari hadis Rasul, dari pemahaman-pemahaman tentang terutama pembahasan fikih dan seterusnya. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Bal yajuzu an yakhfa ali ba'du ilmi syariah. Bahkan terkadang tersembunyi bagi mereka sebagian ilmu syariat. Jangankan para ulama, sebagian para sahabat, mereka yang masih hidup di zaman Rasul, terkadang terlewatkan bagi mereka sebagian ilmu syariat. Ya, contoh yang paling terang benderang, Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada salah satu sahabat beliau yang mau bertamu, mengetuk pintu 3 kali, tidak dibukakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat tersebut pun pulang. Kemudian Umar bin Khattab mengejarnya, seraya bertanya, kenapa kok tidak menambah ketukan sehingga aku bukakan? Kata sahabat tadi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ista'dana ahadukum salatan falam yu'dan lahu falyarji. Barang siapa yang mengetuk pintu rumah orang untuk bertamu sampai 3 kali tidak dibukakan, pulanglah. Jangan terus digedar-gedor. Umar bin Khattab tidak pernah mendengarkan hadis itu sebelumnya. Sampai beliau mengatakan, tunjukkan siapa yang pernah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW selain dirimu. Ini sekali lagi, Umar bin Khattab manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah SAW. Namun terlewatkan hadis tersebut dari beliau. Ini yang masih hidup di zaman Rasul, yang sangat dekat dengan Rasul, apalagi yang jauh. Ya, sekali lagi, bukan termasuk syarat wali Allah harus sempurna imannya, sempurna ilmunya, sempurna ketakwaannya. Bisa jadi keliru, khilaf, bisa jadi tersembunyi sebagian ilmu syariat. Wa yajuz an yastabi ali ba'du umuriddin. Terkadang tersamar-samarkan sebagian urusan agama. Seperti dalam kisah Umar bin Khattab juga, yaitu ketika ada ta'un yang menimpa negeri Syam. Beliau sebagai khalifah, pemimpin pada waktu itu, memimpin para sahabat. Ketika ada wabah penyakit di Syam, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Enaknya kita terus lanjut perjalanan atau kita pulang? Ya. Beliau belum tahu hadis Rasulullah SAW tentang masalah ini. Sampai diberitahukan sabda Rasul, "Idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhulu fiha." Sampai diberitahukan kepada beliau sebuah hadis Rasul, apabila kalian mendengar wabah penyakit menimpa suatu negeri, jangan masuk ke dalamnya. Beliau pun langsung sami'na wa ata'na. Langsung beliau mengajak pulang para sahabat beliau. Ada sebagian yang bertanya, ya, kenapa kok kita lari dari takdir Allah? Maka beliau menjawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita pergi dari takdir Allah, kita menghindar dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya.
Nah, sekali lagi, Umar bin Khattab manusia terbaik dari umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Masih ada yang terlewat dari beliau hadis-hadis Rasulullah SAW, padahal beliau masih dekat dengan Rasulullah SAW. Artinya bukan syarat wali Allah harus sempurna ilmu dan imannya. Walihada lamma kana waliullah yajuzu an yaghlat lam yajib ahlan nas al iman bi jami'i ma yaquluhu man huwa waliyun lillah li alla yakuna nabiyyan. Oleh karena itulah bagi wali Allah itu sekali lagi tidak disyaratkan harus sempurna iman dan ilmu dan ketakwaannya. Bisa jadi dia keliru. Jangankan sekali lagi waliullah yang ada sekarang misalnya, ya, para sahabat Rasul khairun nas, individu mereka tidak maksum dari kesalahan. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita mencintai semua para sahabat Rasul, namun kita tidak boleh berlebihan terhadap person individu dari kalangan para sahabat Rasul. Artinya individu sahabat tidak maksum dari kesalahan. Namun bukan berarti boleh mencaci maki mereka, tidak. Kita pertengahan, kita mengatakan para sahabat manusia termulia, mereka wajib kita cintai, kita hormati, doakan dengan kebaikan, wajib untuk kita mengikuti jejak mereka, tidak boleh dengki, mencaci maki mereka. Namun di sisi yang lain tidak boleh berlebihan sampai menyematkan individu mereka pasti maksum dari kesalahan, tidak. Ya, pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Ini kalau para sahabat Rasulullah SAW, individu mereka tidak maksum, apalagi selain para sahabat Rasulullah SAW. Makanya 4 imam madhab sepakat melarang para pengikut mereka, melarang kaum muslimin taklid fanatik buta kepada person mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullun yu'khad min qauli wa yutrak illa Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu para ulama, apalagi kita. Maka dalam berbagai kesempatan sering kita katakan, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, tinggalkan yang menyelisih. Tidak boleh fanatik kepada siapapun dan kepada apapun. Yang dibolehkan hanyalah fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, ijma' para salafu as-saleh. Jangan kita gagal paham, nggak boleh fanatik secara mutlak, ya salah. Fanatik boleh kepada tadi, meskipun lafadznya yang benar, ittiba kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kalaupun dikatakan itu fanatik, boleh kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ketika kita sudah berpegang teguh dengannya, kalau kita dikatakan fanatik, ya sudah, biarkan menggonggong. Ya, intinya sekali lagi, Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, ijma' salaf, tidak mungkin keliru. Ya, yang keliru person individu, ucapan mereka. Maka sekali lagi, para wali-wali Allah, mereka bisa salah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka wajib bagi manusia untuk tidak mengimani semua yang dikatakan oleh wali-wali Allah tersebut, kecuali yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lam yajib, tidak wajib bagi manusia mengimani semua yang dikatakan oleh orang-orang yang dikatakan waliullah tersebut. Li alla yakuna nabiyan, agar jangan sampai mensejajarkan wali dengan nabi.
Iya, kalau ucapan Nabi nggak mungkin keliru. Makanya Imam Malik tadi mengatakan semua orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Ini untuk membedakan antara wali dengan Nabi. Kalau Nabi, ucapan beliau maksum karena itu dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau para ulama masih bisa keliru. Makanya Rasul mengatakan, "Idza ijtahadal hakim fa asafa lahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, baginya 2 pahala. Jika salah mendapatkan 1 pahala. Enggak semua yang berijtihad itu benar. Enggak semua para ulama ucapannya benar. Ada yang keliru. Dari mana kita tahu? Dari apa? Menimbangnya dengan qala Allah wa qala Rasul SAW, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh pasti keliru. Siapapun itu, ini fanatik kita, ini manhaj kita, dan sudah bertahun-tahun kita mengajarkan kitab Minhaj Firqatin Najiyah, di antaranya Al-Firqatun Najiyah la tata'assab li ahadin min a'immatil mujtahidin. Al-Firqatun Najiyah tidak fanatik kepada seorang pun dari ulama-ulama ahli ijtihad, dan ulama termasuk wali-wali Allah, sebagaimana kata Imam Syafi'i, in kana ulama laisu awliya Allah fala adri manhum. Kalau para ulama bukan wali Allah, terutama sekali lagi ulama warasatul anbiya, ulama yang betul-betul mewarisi ajaran Nabi, mewarisi akidah Nabi, mewarisi metode dakwah Nabi, bukan ulama su. Ulama yang warasatul anbiya itu kata Imam Syafi'i wali-wali Allah. Namun sekali lagi mereka tidak maksum dari kekeliruan. Pendapat mereka nggak semuanya benar. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan masa ulama bisa salah. Kita katakan bisa, karena mereka apa? Sekali lagi tidak maksum dari kesalahan. Jangankan tadi person ulama dari kalangan sahabat, terkadang ada kekeliruan dari ijtihad mereka. Apalagi selain para sahabat Rasulullah SAW, meskipun dibedakan mana ulama mujtahidin yang kalaupun salah tetap kita hormati, dengan yang jahil namun pura-pura jadi ulama, kalau keliru kita peringatkan umat dari bahaya orang tersebut sebagaimana kata Rasul. Makanya Rasul membedakan antara yang betul-betul ulama, kalau berijtihad salah tetap dapat 1 pahala. Tapi bedakan dengan sabda Rasul, innallaha la yantazi ilma intiza'an walakin yantazi ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara langsung, namun mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika Allah sudah tidak menyisakan para ulama, maka yang dijadikan tokoh agama orang-orang jahil, kata Rasul. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, dallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Rasul membedakan mana yang betul ulama lalu berijtihad dengan yang jahil namun ngelama istilahnya. Nah, bal yajib an ya'rid dzalika jami'ahu ala ma jabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib bagi setiap muslim muslimah untuk menimbang semua yang dikatakan oleh manusia, semua perbuatan, semua keyakinan, ditimbang lagi dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam semua bidang agama, baik akidah, ibadah, sebagainya. Contoh, kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah bersatu dengan hamba-hambanya, kita timbang dengan sabda Rasul. Dan Rasul bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Rasul ketika bertanya kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Dan Rasul pun membenarkan. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Ini akidahnya Rasul, Allah fis sama. Maka yang menyelisihinya kita tolak dari siapapun. Ini dalam masalah
akidah misalnya, dalam masalah muamalah atau syariat. Rasul mengatakan la nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan tanpa wali perempuan. Kalau ada yang mengatakan boleh perempuan menikah tanpa wali, ini kita katakan batil, ini salah karena menyelisih sabda Rasul. Kita menyalahkan, kita membenarkan dengan dalil, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu. Ini kalau mau dikatakan fanatik, iya fanatik dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Ya. Namun sekarang terkadang apa? Dibalak-balik. Yang fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah ini dicela. Padahal ini sesuatu yang apa? Terpuji. Meskipun ini sebetulnya adalah ittiba, mengikuti apa? Kata Allah dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keliru, yang jelas-jelas sesat, ditutup-tutupi, dibela mati-matian, dipuji-puji, naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, fa in wafaqau qabilah, jika sesuai dengan ajaran Rasul diterima. Ini adalah minhaj firqatin najiyah, timbangannya, tolak ukurnya, barometernya qala Allah wa qala ar-Rasul. Bukan karena satu golongan ucapannya semuanya diterima, kalaupun salah berusaha dibela mati-matian, yang membantah dicaci maki. Ya, ini adalah ciri kelompok hizbiyin, adalah ciri kelompok yang sesat menyesatkan, yang fanatik golongan. Sedangkan Allah dan Rasulnya SAW menjadikan wala wal bara itu lillah wa fillah. Rasul bersabda, awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah, bukan karena golongan. Wa in khalafahu lam yaqbalhu, jika ucapannya menyelisih sabda Rasul, menyelisihi ajaran Rasul, maka tidak boleh diterima, ditolak. Misalnya ada orang mengatakan boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum, boleh menasihati pemimpin di medsos misalnya. Maka kita katakan ini keliru. Kenapa? Karena Rasul bersabda, man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyata. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum, jangan di medsos. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, Imam Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Sekali lagi, kita menyalahkan, kita membenarkan harus dengan dalil, bukan apa? Dengan perasaan, bukan karena satu golongan kita benarkan meskipun salah. Ketika ada yang mengkritik, meskipun benar disalahkan karena di luar golongannya. Ini adalah apa? Hizbiyah ala jahiliyah. Ini adalah kelakuannya orang-orang musyrikin jahiliyah, fanatik golongan, bukan fanatik kepada qala Allah wa qala Rasul dengan fanatik kepada kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Wa illam ya'lam amwafiqun huwa am mukhalif tawaqqafa fi. Kalau orang itu enggak tahu ini ucapan benar atau keliru karena enggak punya ilmu, maka apa? Diam. Jangan banyak komentar, jangan asbut. Semuanya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau mengikuti, jangan engkau mengatakan apa yang tidak engkau ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dalam masalah postingan di medsos. Ini sekali lagi kalau nggak punya ilmu, dia man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Jangan karena sekali lagi untuk membela golongan asal-asalan nulis, menuduh sembarangan, naudzubillah tanpa bukti, tanpa ilmu. Ini sekali lagi berbahaya dan efek ya sampingnya adalah tadi ya pertanggungjawaban di hari kiamat. Man da'a ila dhalalah kana alai wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, penyimpangan, maka dosanya dia tanggung dan dia juga menanggung dosa orang yang dia
sesatkan sampai hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Wa illam ya'lam amwafiqun huwa am mukhalif tawaqqafa fi. Wan nasu fi hadzal bab salasatu asnaf. Manusia dalam menyikapi wali Allah itu ada 3 golongan. Ini kalau kita sekali lagi kalau kita ketahui fulan ini wali Allah misalnya, ya, maka sikap manusia ada 3, tarafan wa wasat. Ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri, ada yang pertengahan. Faminhum man idza i'taqada fi syakhsin annahu waliyun lillah wa faqahu fi kulli ma yadhunnu annahu haddatsa bi qalbu ar-rabbih wa sallama ilai jami'a ma yaf'aluhu. Ini yang ekstrem kanan, yang mengkultuskan wali Allah. Kalau dia mengetahui ini wali Allah, dia yakini bahwasanya semua yang dikatakan pasti benar, yang dilakukan pasti benar. Padahal ucapannya, perbuatannya jelas-jelas menyelisihi qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berlebihan. Ini termasuk al-ghulu fid din. Yang Rasul katakan iyyakum wal ghulu. Jauhkanlah diri kalian dari berlebihan, terutama kepada orang-orang saleh, yang mana kata para ulama sebab utama kesyirikan di atas muka bumi adalah berlebihan terhadap orang saleh, yaitu kisah kaum Nabi Nuh yang menyembah 5 orang saleh dan mereka pun menjadikannya sesembahan selain Allah. Ini iyyakum wal ghulu kata Rasul. Jauhkanlah diri kalian daripada berlebihan dalam urusan agama, terutama dalam menyikapi orang-orang saleh atau yang dinamakan wali Allah. Tidak semua yang diucapkan oleh wali Allah itu benar. Tidak semua yang dilakukan itu pasti benar. Semuanya ditimbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Wa minhum man idza ra'ahu qad qala aw fa'ala ma laysa bimuwafiqin lisyarat akhrajahu an wilayatillah bil kulliyah wa in kana mujtahidan mukhti'an. Ada lagi yang ekstrem kiri. Kalau ada seorang wali Allah, terutama dari kalangan ulama keliru, langsung dikeluarkan dari golongan orang-orang yang wajib dihormati. Ini apa? Berlebih-lebihan dalam apa? Menyikapi kesalahan yang betul-betul itu adalah wali Allah, yang betul-betul dia adalah warasatul anbiya. Nah, sekali lagi bedakan antara ulama yang keliru dengan orang yang jahil, yang tidak paham agama namun berfatwa. Rasul membedakan, yang satu Rasul lemah lembuti, yang Rasul katakan baginya 1 pahala, dengan yang Rasul katakan tadi dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Bahkan Rasul pernah mendoakan jelek orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu sampai terjadi pembunuhan. Yaitu ada kisah seorang sahabat yang dia terluka badannya ketika minta fatwa kepada sebagian orang, dikatakan tidak ada keringanan bagimu untuk tayamum. Kalau mandi kalau junub harus tetap mandi dengan air. Ketika orang itu mandi dengan air, dia pun meninggal dunia. Kata Rasul, qatalu, mereka yang berfatwa yang membunuhnya. Qatalahumullah, Allah balas mereka dengan apa? Ya, istilahnya semoga Allah memerangi mereka. Rasul menyikapi beda antara ulama yang keliru, yang kata Rasul tetap dia dapat pahala karena dia apa? Punya alat untuk beristihad, yaitu ilmu agama, dan dia berusaha mencari kebenaran. Kalau salah dapat 1 pahala. Tapi kalau orang jahil keliru, dosanya berlipat ganda. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan ketika menyikapi seorang yang dikatakan wali Allah, terutama dari kalangan ulama, kalau mereka salah, mereka tidak boleh diambil ucapannya. Karena kita lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Kalau ada ucapan ulama menyelisih ucapan Rasul, maka harus ditinggalkan ucapan ulama tersebut. Ini sebagai bentuk mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cinta ulama, namun kita lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lebih kita dahulukan ucapan Rasul tanpa merendahkan ulama tersebut yang sekali lagi betul-betul warasatul al-anbiya. Kemudian kata beliau, wa khiyarul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Huwa alla yuj'al ma'suman wala ma'suman idza kana mujtahidan mukhtian. Kalau ada ulama yang keliru, maka sekali lagi tidak boleh diambil ucapannya. Ya, sekali lagi menyikapi ulama yang betul-betul ulama warasatul anbiya, kita tidak boleh fanatik, namun kita tidak pula boleh merendahkan, pertengahan. Sebagaimana kita juga bersikap kepada Rasul. Tidak boleh kita menuhankan Rasul, meyakini Rasul tahu yang gaib, meyakini Rasul bisa menyembuhkan, meyakini Rasul bisa menghilangkan kesusahan. Tidak. Ini namanya menuhankan Rasul. Ini namanya berlebihan kepada Rasul. Rasul pun tidak ridha dengan hal tersebut. Beliau pun bersabda, la tutruni kama atatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memuji diriku. Sebagaimana orang Nasara berlebihan memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdu. Aku adalah hamba Allah. Faqul Abdullah wa Rasul. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah artinya jangan sampai Rasul dituhankan. Beliau adalah utusan Allah yang wajib dihormat. Ini pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Rasul, terhadap para ulama, dan Ahlus Sunnah senantiasa pertengahan dalam segala hal karena mereka senantiasa mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang mengikuti qala Allah, firman Allah, yang mengikuti sabda Rasul, mengikuti pemahaman para sahabat, pasti di pertengahan di antara ekstrem kanan, ekstrem kiri, pasti pertengahan di atas siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian kata beliau, fala yatabi fi kulli ma yaqulu. Dia tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh semua wali Allah tersebut. Ya, semuanya sekali lagi ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Ahlus Sunnah meyakini dalil itu pada qala Allah, qala Rasul, ya. Itu adalah timbangannya. Sedangkan ucapan ulama bukan timbangan. Justru ucapan ulama yang ditimbang. Kalau betul sesuai qala Allah wa qala Rasul, diambil. Kalau tidak sesuai, ditinggalkan. Itu prinsip Ahlus Sunnah, dan itu yang juga diajarkan oleh para ulama-ulama tadi. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Fala yatabi fi kulli ma yaqulu wa la yahkum alaihi bil kufri wal fisqi ma ijtihadihi. Kalaupun ulama yang merupakan wali Allah itu keliru, tidak boleh dikafirkan, difasikkan karena ulama tersebut keliru karena ijtihadnya. Wal wajib 'alan nas ittiba'u ma ba'atsallahu bihi rasulahu. Intinya yang wajib atas setiap manusia muslim muslimah mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah minhaj firqatin najiyah, yang hak, yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Yang salah, yang menyelisih qala Allah wa qala ar-Rasul. Yang layak dipuji, yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Yang layak untuk ditinggalkan ucapannya adalah yang menyelisih qala Allah wa qala ar-Rasul. Kalau orang itu keliru dan dia bukan ahli ijtihad, wajib diperingatkan manusia darinya. Bahkan kata para ulama, seandainya
dia wali Allah dan kekeliruannya di hadapan umum, maka boleh ditahdir ucapannya, dibantah. Ya, bukan berarti tidak boleh dibantah. Bahkan ada ungkapan yang indah dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ini dulu pernah kita terjemahkan di sebuah majalah. Ini masih catatan lama. Qala al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis halaman 209 pernah berkata, wa nahnu nadhkur ba'dha ma balaghna atau balaghana min aghlatil qaum wallahu ya'lam annana lam naqsid bayana ghalatil ghalid illa tanzihah syariah wal ghira 'alaiha min ad-dakhal. Kami ketika menyebutkan apa yang telah sampai kepada kami dari kesalahan, kekeliruan sebagian orang, wallah, demi Allah, kami tidak bermaksud menjelaskan kesalahan tersebut kecuali untuk mensucikan syariat. Dan sebagai bentuk kecemburuan kami terhadap syariat, jangan sampai dikotori. Wa ma alaina minal qail wal fa'il. Tidak ada urusannya kami dengan oknum-oknumnya, individunya, pribadi-pribadi mereka. Wa inna manu adi bidzalik amanatal ilmi. Kami hanya melaksanakan amanah ilmu. Artinya yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil dari siapapun. Wa mazalal ulama yubayyin kullu wahidin minhum ghalata sahibihi qasdan li bayanil haq la li idhari aibil ghalid wala tibara biqauli jahil. Kata beliau, senantiasa para ulama mereka saling bantah membantah, menyampaikan ini keliru meskipun dari kalangan mereka sendiri. Semuanya untuk menjelaskan kebenaran, bukan untuk karena masalah pribadi. Dan jangan ditoleh ucapan orang jahil yang mengatakan kaifa yuraddu ala fulan az-zahid. Kok orang yang zahid, yang zuhud, yang soleh kok dibantah? Kan dia ustadz besar kok dibantah? Ya, maka kata beliau, li anal inqiyad innama yakunu ila ma ja'at bihi syariah. Ketundukan, kepatuhan hanya kepada syariat Allah, la ilal ashkhas, bukan ketundukan kepada perorangan. Ya, kalau si fulan nggak boleh dibantah, namun yang lainnya boleh tidak. Ya, semuanya kata Imam Malik bisa diambil ucapannya, bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, wa qad yakunu rajul minal auliya wa ahlil jannah wa lahu ghalatat fala tamna manzilatuhu bayana zalalihi. Bahkan kalau ada seseorang dari wali Allah, bahkan dari penghuni surga, kata Imam Ibnul Jauzi, kalau dia keliru, kedudukannya tidak menghalangi untuk tetap dijelaskan akan apa? Kekeliruannya. Karena al-haq ahaqqu an yuttaba, kebenaran yang lebih layak diikuti, kebenaran yang lebih layak untuk dijunjung tinggi. Ini sekali lagi Ahlussunnah tidak pernah fanatik, tidak pernah membela kebatilan hanya karena satu golongan. Ya, sekali lagi al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha ala anna kulla wahid yukhad min qali wa yutlaq ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salafus saleh sepakat bahwasanya setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada minal furuq bainal anbiya wa ghairihim. Inilah bedanya para nabi dan selain nabi. Kalau nabi pasti ucapannya hak, wajib diikuti. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah
dan taati Rasul dan ulil amri minkum. Ada dua penafsiran ulama tentang ulil amri. Ulil amri situ bisa mencakup umara dan ulama. Kalau sekarang kita bahas masalah ulama, maka hikmah kenapa kok tidak dicantumkan wa ati ulil amri? Ya, kalau Allah dan Rasulnya ada kata-kata atiullah wa ati Rasul. Tapi giliran ulil amri di antaranya ulama, langsung Allah katakan wa ulil amri minkum. Kenapa kok gak dicantumkan wa atiu? Kata para ulama tafsir, karena ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Pasti perintah Allah, perintah Rasul itu benar, gak mungkin salah. Maka ketaatan kepada mereka mutlak. Tapi ketaatan kepada ulil amri di antaranya ulama itu terikat, tidak mutlak. Terikat dengan apa? Ati Allah wa ati Rasul. Kalau perintah ulama, fatwa ulama, pendapat ulama menyelisih ati Allah wa ati Rasul, wajib untuk ditinggalkan. Ini yang wajib untuk apa? Kita yakini. Agar apa? Kata Syekhul Islam, agar tidak disamakan antara Nabi dengan wali. Ini versinya ahli sunnah, beda dengan versi kelompok-kelompok sesat. Seperti yang sudah kita sampaikan, ada sebagian kelompok sesat mengatakan wali itu lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi. Kalau sudah sampai sini yang waras ngalah sudah. Ya, kok bisa wali angkat lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi? Lalu wali itu syahadatnya bagaimana? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau yang lain? Kalau wali itu masih bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kewajibannya mengikuti Rasul. Berarti Rasul lebih apa? Tinggi. Cuma inilah sekali lagi di luar sana banyak akidah-akidah yang rusak, yang sekali lagi jauh dari syariat dan juga jauh dari akal sehat. Fal anbiya salawatullah alaihi wasalamuhu yajib lahumul iman bijami ma yukhbiruna bihi anillahi azza wa jalla. Adapun para nabi wajib bagi kita semuanya untuk mengikuti beliau, mengikuti nabi kita Muhammad SAW dalam apa yang beliau kabarkan dari Allah. Entah itu masuk akal tidak masuk akal, wajib kita apa? Menerimanya, membenarkannya. Contoh misalnya Rasul mengatakan habatus sauda dawa likulida, jintan hitam obat bagi segala penyakit. Wajib kita benarkan. Ini sabda Rasul dan itu dari wahyu Allah. Allah yang menciptakan habatus sauda, jintan hitam. Allah tahu khasiat-khasiatnya. Jangan ditolak. Ya, karena Anda pernah mendengar sendiri dari seorang tenaga medis yang nggak percaya dengan hadis tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dengan alasan masa ada satu obat untuk segala penyakit. Ini Rasul yang mengatakan. Ngapain Anda mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah kalau nggak percaya dengan apa? Sabda Rasul. Naudzubillahi min dzalik. Kalau dia mengatakan kita hanya membenarkan firman Allah, nggak percaya dengan hadis. Al-Quran sendiri mengatakan wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan ambillah. Cuma tadi ada orang berdoa apa? Nggak mau hadis, mau Al-Quran. Ini juga apa? Kontradiksi. Karena Al-Quran sendiri memerintahkan untuk mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi, kewajiban setiap muslim muslimah yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah membenarkan, mengikuti apa yang Rasul kabarkan. Demikian pula watajib ta'atu fima ya'muruna bih. Wajib mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata-kata nggak masuk akal, tidak ada kata-kata ini menyelisihi adat istiadat, tidak. Seorang muslim muslimah harus betul-betul tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak sempurna imannya sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara dalam perselisihan di antara kalian, dan mereka betul-betul lapang dada dan menerima, menyerahkan diri, tunduk patuh kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ini konsekuensi mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini sebagai bentuk cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar ucapan di bibir, namun harus dibuktikan di antaranya dengan membenarkan semua kabar berita dari Rasul, mentaati semua ajaran Rasul, mengikuti apa yang Rasul perintahkan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan mengarang-arang ajaran baru baik dalam akidah, ibadah, perayaan dan seterusnya. Bi khilafil auliya fa innahum la tajib ta'atuhum fi kulli ma ya'muruna bih. Beda dengan para wali-wali Allah. Kalau mereka memerintahkan, maka wajib dilihat dulu perintahnya, maksiat atau tidak, sesuai ajaran Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Jangan ganggu saja. Jangan seperti sebagian kelompok yang mendoktrin anak buahnya, santrinya, murid-muridnya, nggak boleh bertanya kepada sang ustadz kenapa demikian. Man qala li syekhihi lima la yuflih. Mereka punya doktrin, barang siapa yang mengatakan kepada gurunya, kenapa kok begini ya Pak Ustadz, wahai Pak Kiai, maka dia tidak akan bahagia selama-lamanya. Agar apa? Tadi santrinya, muridnya ganggu saja, diperintahkan apapun wajib sami'na wa ata'na. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah sekali lagi fanatik buta, taklid buta yang dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, bal ya'rid amrahum wa khabarahum alal kitabi wa sunnah. Bahkan wajib perintah, fatwa, postingan sang ustadz ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diambil mentah-mentah begitu saja hanya karena mungkin ustadz besar, hanya karena mungkin gelar akademiknya, tidak. Kalau ucapannya, statementnya, postingannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaf, kita ikuti. Namun kalau tidak, wajib untuk kita apa? Tinggalkan. Barometernya bukan apa? Golongan, alma mater, satu sekolah, tidak. Namun yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan pemahaman para salafus saleh, itu yang dibela. Sedangkan yang menyelisihi wajib untuk ditinggalkan. Kata beliau, fama wafaqal kita wa sunnah wajaba qabul. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah wajib diterima. Wa ma khalafal kita wa sunnah kana marduda. Yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka itu yang ditolak. Wa in kana sahibuhu min awliya illa wa kana mujtahidan ma'dzuran fi ma qalahu lahu ajrun ala ijtihadi. Kalau yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu dari bagian wali-wali Allah dan dia ahli ijtihad, sekali lagi para ulama yang berijtihad, dia berilmu, betul-betul punya alat untuk apa? Berijtihad, maka dia diberikan udzur, baginya satu pahala ketika apa? Salah dalam ijtihadnya. Lakinna idza khalafal kitab wa sunnah kana mukhti'an. Kalau dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah tetap disalahkan. Wa kana minal khata'al maghfur, dan kesalahannya dimaafkan. Idza kana sahibuhu qad taqallahu mastata', selama dia sudah berusaha semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedakan antara yang salah dari kalangan ulama mujtahidin dengan orang-orang yang jahil namun pura-pura jadi ahli ulama. Bahkan Imam Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah pernah mengatakan al-khuruj anit thariq ala wajhain. Orang yang keliru, yang menyimpang dari jalan kebenaran ada dua golongan. Yang pertama, orang yang tergelincir, tetap tidak boleh diikuti apa? Kesalahannya. Namun yang kedua, kata beliau, orang yang anadal haq, yang membantah kebenaran, disampaikan kebenaran, malah yang menyampaikan kebenaran dinyinyiri, dicaci, maki, dimusuhi,
Kata beliau, man anadal haqqa wa khalafa man qablahu minal muttaqin, dan dia menyelisih orang-orang sebelumnya dari para salafus saleh yang bertakwa kepada Allah, maka kata beliau, fahuwa syaitonun marid, ini adalah setan yang membangkang. Ini sekali lagi para ulama membedakan antara yang keliru karena ijtihad, yang tidak tahu, dengan yang sudah tahu kebenaran namun malah menentang kebenaran tersebut, memusuhi yang menyampaikan kebenaran tersebut. Maka kata Imam Barbahari, fahuwa syaitonun marid, ini adalah setan yang membangkang, dan beliau sampaikan wajib untuk ditahdzir, diperingatkan manusia dari orang tersebut. Kemudian kata Syekh atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadzal ladzi dzakartuhu min anna auliya Allah yajib alaihimul i'tisam bil kitab wa sunnah wa anna laysa fihim ma'sumun yasughu lahu aw li ghairi ittiba'u ma yaqa fi qalbi min ghairi i'tibarin bil kitab wa sunnah huwa mattafaq alai auliya Allah azza wa jalla. Apa yang aku sampaikan bahwasanya wali Allah mereka wajib mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan mengatakan kalau sudah jadi wali bebas berkata, bebas berbuat, tidak. Tetap namanya muslim muslimah, siapapun orangnya, apapun kedudukannya, tetap wajib mengikuti qala Allah wa qala ar-rasul, ati Allah wa atiu ar-rasul. Ya, tidak ada kata-kata yang sudah tingkat ma'rifat sudah bebas dari syariat. Ini sesat. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan bisa apa? Kufur, murtad. Kata Asy-Syaikh bahwasanya wali-wali Allah tetap wajib mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada kemaksuman dalam diri mereka atau dalam diri sebagian orang. Semuanya bisa keliru. Kullu bani Adam khata', setiap manusia bisa keliru, bisa salah. Yasulau aw li ghairi ittiba'u ma yaqa fi qalbi min hal ittibar kita wa sunnah. Tidak boleh bagi siapapun mengikuti apa yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disepakati oleh para wali-wali Allah. Yaitu tadi di antara para ulama 4 mazhab, mereka semuanya melarang taklid buta, melarang mengikuti mereka kalau mereka salah. Wa man khalafa fi hada falaysa min auliya'illahi subhanahu. Barang siapa yang menyelisih ijma ini, maka dia bukan wali Allah. Kalau ada yang mengatakan ana pasti benar ucapannya, atau dia ini masuk dari kesalahan, maka ini bukan wali Allah. Fahada ya laisa min auliyaillah subhanahu alladzina amara Allah bittibaihim, bal imma an yakuna kafiran wa imma an yakuna mufritan fil jahli. Kalau ada orang mengatakan pasti ya si fulan itu benar, nggak mungkin salah, ya, ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia ini menganggap dirinya sebagai ya wali yang lebih tinggi daripada Nabi, yang ucapannya pasti benar, yang dia bebas dari syariat Nabi Muhammad, maka sepakat ulama mengatakan ini orang yang murtad, keluar dari Islam. Makanya di antara salah satu pembatal keislaman kata para ulama, man za'ama anna ahadan yajuzu lahul khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yajuzul khuruj li Khidir ala syariati Musa faqad kafara. Barang siapa yang mengatakan, mengklaim, meyakini ada seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana keluarnya Nabi Khidir dari syariat Nabi Musa, maka orang itu kafir. Ya, yang wajib diyakini semua manusia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu mengaku wali fulan ini lebih daripada Nabi, nggak mungkin dia salah, maka sekali lagi ini bisa apa? Kafir. Atau yang mengatakan demikian bisa jadi orang yang sangat amat bodoh, mufriton fil jahli, yang sangat bodoh. Naudzubillahi min dzalik. Wa katsirun minan nas yaghlat fi hadzal mawdi' fayadhunnu fi syakhsin anna waliyyun lillah wa yadhunnu anna waliyallah yuqbal minhu kullu ma yaquluhu wa yusallim ilaihi kullu ma yaqulu wa yusallim ilaihi kullu ma yaf'alu.
Banyak manusia yang keliru dalam masalah ini. Dia mengira kalau si fulan itu wali Allah, maka dia kira semua ucapannya pasti benar, semua perbuatannya pasti benar. Tidak. Timbang kembali dengan qala Allah wa qala Rasul. Dan ini yang diucapkan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa aw yamshi fil ma fala taghtar bihi. Kalau engkau melihat seseorang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, jangan tertipu terlebih dahulu. Namun apa? A'rid amalahu bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu. Namun timbang kembali ucapannya, perbuatannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun inilah kesalahan sebagian orang, dikira kalau namanya wali ucapannya pasti benar, perbuatannya pasti benar. Tidak, ya. Lebih parah dari itu, mereka ngalap berkah kepada orang-orang tersebut, mengkeramatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bahkan kalau mau diceritakan, ya, ini juga banyak dikisahkan dalam kitab-kitab mereka. Bahkan sebagian mereka karena sangat ingin ngalap berkahnya kepada sang kiai, kalaupun mereka menikah, sang istrinya pun dikasihkan kepada mereka, ngalap berkah kepada apa? Tokoh-tokoh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, cerita-cerita seperti itu sangat luar biasa. Itu ya fakta yang ada di lapangan. Dan mungkin antum pernah mendengar di negeri kita seperti itu juga. Orang-orang yang terlalu berlebihan, ya, sampai sekali lagi keluar dari batasan akal yang sehat. Ya, sudah keluar dari syariat, keluar dari akal yang sehat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa yusallim ilaikulla ma yaf'alu wa in khalafal kitab wa sunnah fa yuwafiq dzalika lahu. Ini yang berlebihan, menerima semua ucapan, semua perbuatan sang wali meskipun jelas-jelas keliru, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhalif ma ba'atsallahu bi rasulahu alladzi faradallahu ala jamil khalqi tasdiqahu fi ma akhbar. Dan menyelisihi ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yang Allah wajibkan semua hamba untuk membenarkan semua kabar berita dari Rasul. Wa ta'ata fi ma amar, yang Allah perintahkan manusia mentaati Rasul. Wa ja'alahul fariq baina awliyai wa a'daihi. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai pembeda antara walinya dan musuhnya. Dalam artian, yang mengikuti Rasul dialah wali Allah, yang menentang ajaran Rasul dialah musuh Allah. Nabi Muhammad itu sekali lagi adalah pembeda antara wali Allah dan musuh Allah. Yang mengikuti Rasul dialah wali Allah. Seperti yang Rasul sabdakan sendiri dalam hadis qudsi. Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, aku mengumumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Kata Rasul, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartu alaih. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku, kata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, maka aku akan mencintainya. Ini salah satu ciri wali Allah, ihtiba kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahul fariq baina awliyaihi wa a'daihi wa baina ahlil jannah wa ahlin nar. Rasul adalah pembeda antara penghuni surga, penghuni neraka. Rasul dalam Sahih Bukhari juga bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku, dialah yang masuk surga, dan barang siapa yang memaksiati diriku, dialah yang enggan masuk surga. Rasul pembeda antara penghuni surga, penghuni neraka. Ya, meskipun sudah sering kita sampaikan dalam pembahasan akidah, tidak boleh menvonis fulan dan alan masuk surga, masuk neraka, kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya.
Seperti Abu Bakar di surga, Umar di surga, wajib kita mengatakan demikian. Abu Lahab di neraka, iya, karena ada ayatnya, dalilnya yang khusus. Adapun si fulan dan alan, sekali lagi tidak boleh menvonisnya surga atau neraka. Wa baina su'ada wal asqiya, Rasul adalah pembeda antara orang yang berbahagia dengan yang sengsara. Yang mengikuti Rasul pasti bahagia di dunia wal akhirah. Yang menyelisihi, yang membangkang, menentang ajaran Rasul, pasti dia sengsara. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti ajaranku, kata Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan fala yadil, tidak akan sesat, wa la yashqa, tidak akan sengsara. Allah berfirman juga, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa berbuat yang baik, beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kami berikan kehidupan yang baik. Yang beramal saleh, ikhlas mengikuti sunnah Rasul, akan mendapatkan kehidupan yang baik. Namun sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, kata Allah, ajaran Rasul, ajaran Allah, barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka kami berikan kehidupan yang sempit di dunia dan juga di alam barzakh, dan kami bangkitkan, kata Allah, orang tersebut dalam keadaan buta. Dan Rasul juga bersabda, "Taraktukum 'alal baydha lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Rasul pembeda antara yang bahagia dan yang sengsara. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul sampai akhir hayat kita nanti. Famanitabahu kana min auliyaillah. Barang siapa mengikuti ajaran Rasul, maka dialah wali-wali Allah. Al-muttaqin, yang bertakwa, wa jundil muflihin, tentara Allah yang sukses, yang menang, wa ibadihi as-salihin, dan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Wa man lam yattabihu kana min a'da'illah al-khasirin al-mujrimin. Dan barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Rasul, maka dia termasuk musuh-musuh Allah yang rugi, yang dia mujrimin, berdosa. Fatajurruhu mukhalafatur Rasul wa muwafaqatu dzalika syakhs awalan ilal bid'ah wad dhalal. Dan ketika orang itu menyelisih Rasul, orang itu mengikuti pendapat fulan dan alan, meskipun dari wali Allah, maka itu akan mengarahkannya, mengantarnya kepada kebid'ahan dan kesesatan. Wa akhiran ilal kufri wan nifaq, dan bisa jadi mengantarkannya kepada kekafiran dan kemunafikan. Naudzubillahi min dzalik. Taib, masih panjang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara bijak dalam menggunakan medsos? Yang pertama, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, sebelum kita komen, sebelum kita posting, harus ditimbang dengan ilmu. Apa itu ilmu? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, dan yang dipahami oleh para salafu as-saleh. Kalau kita sudah tahu ini sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, maka apa? Silahkan posting, ya. Seperti tadi Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Sampaikan di medsos akidah Rasul, Allah di atas langit. Ini ijma, jangan-jangan pernah ragu, ya. Demikian pula
harus ada at-ta'anni. Istilahnya meskipun kita sudah tahu al-haq, cuma kadang ada retorika yang kurang tepat misalnya, ya. Jangan tergesa-gesa dulu diposting, entah itu dari antum sendiri atau dari yang lain. Pikir dulu, diedit dulu, dimurojaah dulu, jangan tergesa-gesa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innaha satakunu umurun mustabihat. Akan ada perkara-perkara yang samar-samar. Alaikum bitu ada. Hati-hati, waspada. Istilah orang Jawa, pelan alon-alon asal kelakon. Ya, nggak usah ya punya istilahnya apa istilahnya komitmen atau kejar tayang misalnya. Harus setiap hari saya posting, apapun saya posting, meskipun jelas-jelas batil atau asal-asalan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, para ulama mereka sangat berhati-hati. Mereka terkadang menulis buku ya, mereka simpan dulu, mungkin bertahun-tahun. Mereka murojaah lagi, lihat lagi, demikian seterusnya. Ya, namun kalau sudah pas ya secara tadi qala Allah wa qala sahabat, maka silahkan. Sekali lagi kita pertengahan, tidak mengharamkan secara mutlak, namun juga tidak membebaskan secara mutlak. Ya, silahkan gunakan, namun untuk menyebarkan kebenaran, untuk menguatkan, mendukung kebenaran dan alul haq. Jangan digunakan medsos untuk fanatik golongan. Karena sang panutannya dikritik, dibantah, meskipun jelas-jelas dengan bukti yang nyata sang ustadz tersebut di atas kesesatan karena menyelisih qala Allah wa qala Rasul, namun bela mati-matian, kemudian membuli yang membantah dan sebagainya. Ini sekali lagi salah menggunakan medsos. Ini fanatik ala jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Kapan kita beramar ma'ruf nahi mungkar secara tertutup dan kapan harus terang-terangan? Kalau kita melihat ada saudara kita salahnya itu secara pribadi rahasia, misal ya, antum tetangga dengan saudara ya, antum ataupun dengan teman pengajian, dia nggak sadar mungkin makan dengan tangan kiri di teras rumahnya, antum lewat misalnya, jangan sampai antum tulis di medsos, paham? Ana melihat si fulan ini, naudzubillahi min dzalik. Datangi, nasihati secara apa? Nah, perlahan-lahan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, atau mungkin di WA di Japri, paham? Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya. Jangan diumbar di medsos. Tapi kalau kesalahan itu terang-terangan, si fulan nulis di medsos, diposting di medsos, namanya di medsos, ini pribadi atau umum? Ya umum. Apalagi di misalnya Facebook yang dibaca oleh banyak orang dan dia punya banyak pengikut misalnya, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza amila rajul munkaran alaniyatan yajib al-inkar alaihi alaniyatan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, barang siapa yang berbuat kemungkaran maka wajib diingkar secara terang-terangan, maka wajib diingkari secara terang-terangan. Seperti tadi para ulama menjelaskan hal tersebut. Para ulama sudah terbiasa dengan membantah pendapat-pendapat yang sudah tersebar di tengah masyarakat. Tujuannya apa tadi? Untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Kata Imam Ahmad rahimahullah, idza sakata wa sakatu min aina ya'riful jahil al-haqqa minal batil. Kalau aku diam, engkau diam, dari mana orang jahil akan tahu mana yang hak, mana yang batil? Bahkan tadi kata Ibnu Jauzi rahimahullah, meskipun dia termasuk wali Allah, meskipun dia termasuk penghuni surga, kalau kesalahannya di hadapan umum boleh dijelaskan ini keliru. Agar apa? Manusia yang lain tidak terjatuh ke dalam kekeliruannya. Bahkan ini sebetulnya yang wajib disyukuri. Kenapa? Agar yang salah tadi dosanya nggak numpuk-numpuk. Ya, kalau dia keliru dibiarkan, diikuti banyak orang, 1000, 2000, sampai mungkin jutaan, dosanya terus mengalir.
Sebetulnya yang dibantai itu harus apa? Berterima kasih, bukan malah apa? Nyinyir yang membantah. Karena apa? Ini sebagai bentuk tadi mencegah orang tersesat karena fatwa dan postingannya tersebut. Namun keadaan sekarang berbeda karena ada hizbiyah, fanatik golongan yang salah, yang jelas-jelas sesat postingannya, dibela mati-matian, yang membantah ya dicaci maki, dibully, dikatakan hizbi, fanatik golongan dan sebagainya. Ini apa nggak kebalik? Ya, maling teriak maling. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, kita tutup. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.